Shalom Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Ada sukacita? Ya, mari bangkit berdiri, kita akan segera mulai ibadah kita karena kita percaya Tuhan Yesus ada di surga, ada di tempat kita ini akan mengaruniakan damai dan sukacita yang melimpah. Namun sebelum kita berdoa, kita akan membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ya, sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam aku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan jadilah seluruh rangkaian ibadah kami hari ini selaras dengan hati Tuhan. Ini kami para hamba-hambamu ada di altar, worship leader, singer, tim musik yang mengatur multimedia, hamba-hamba Tuhan yang siap melayani hari ini. Bahkan seluruh umat dan jemaat Tuhan yang sudah ada dalam ruangan ini. Dan mereka yang sedang menuju ke tempat ini. Tuhan menuntun menyertai. Dan mereka tiba di tempat ini bersama dengan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Firman Tuhan yang akan melandasi untuk iman kami dikuatkan. Yang menjadi jawaban bagi kami. Terpujilah Bapa di surga. Kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita masih tetap bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita bagi anak-anak kasih kita. Bapa di surga, kami kembali datang bersama anak-anak kasih kami yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami sebagai orang tua, ayah dan ibu. Bahkan Tuhan menempatkan anak-anak kami ini di tengah-tengah pelayanan kami DSCM Surabaya. Tuhan senantiasa akan menjadikan anak-anak kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan, dikaruniakan hikmat, marifat, kepandaian, kesuksesan sehingga menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua, bagi kami Tuhan yang membimbing mereka, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan, disertai guru-guru sekolah minggu dengan pengurapan yang khusus yang turun dari tempat man tinggi, sehingga setiap pengajaran yang disampaikan benar-benar menjadikan anak-anak kami untuk lebih setia kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu kita akan remaja Tuhan diberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama katakan amin. Dan kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, tak terasa kita ada di dalam penghujung bulan gitu ya. Saudara, sudah 11 bulan Tuhan menyertai kita di tahun 2023. Merasakan penyertaan Tuhan? Amin. Luar biasa. Kita akan berdoa. Bukan kebetulan kami ada di tempat ini ya Raja. Bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Engkau menyertai kami sepanjang tahun 2023 ini. Dan tiba saatnya kami sampai di penghujung bulan ini. Kebaikan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, Kau yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari siapkan hatimu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus melimpah atas hidupku. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku
di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau. Mari kita bangkit berdiri. Nafasku yang bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, nyatakan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api. Mari saudara yang terima kebaikan Tuhan, nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Pertolongan Tuhan, Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Mari siapkan hatimu sembah Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Sekali lagi mari katakan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku.
Seberapa banyak jemaat yang mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan yang baik. Mari berkata, Amin. Tuhan Engkau baik. Ya. Tuhan Engkau baik. Haleluya. Sepanjang hidupku. Mari jemaat, kau yang mengalami kebaikan Tuhan. Amin, amin, amin. Syakaralabayashar. Yes, mari katakan sekali lagi. Sepanjang hidupku kau. Ya Tuhan, amin, amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kau setia, kami bersyukur. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku kau setia. Kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Yesus, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur kebaikanmu Tuhan. Mari jemaat sembah Tuhan, mari naikkan syukurmu, mari naikkan syukurmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hosana bagimu Sang Raja. Hosana bagimu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau baik, kau teramat baik. Bahkan dalam situasi apapun kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yes. Jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat tangan. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Ya Allah, Amin. ya Allah, Haleluya. ya Allah, Allah bagiku. Ya Allah, dengan segenap hati
Mari dengan segenap hati. Bertepuk tangan bersama-sama. Ya Allah baik, ya Allah baik. Sekali lagi, sekali lagi. Bagi ya Allah baik, ya Allah baik. Yesus, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Bagiku. Haleluya. Kami terlalu yakin bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang baik. Kami terlalu yakin bahwa Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami. Amin. Untuk itu kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan hidup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Angkat jempol kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Semua makhluk di bumi, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia hidup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.
Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Bukankah kita punya Tuhan yang baik? Amin. Yang punya Tuhan yang baik, berikan tos kanan kiri, katakan Tuhanku, Tuhan yang baik. Oh, haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Amin. Tuhan membuat segala sesuatunya baik adanya. Haleluya. Amin. Dan hari ini pun diciptakan Tuhan. Hari yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lihat kanan kirinya, sudah bersuka cita belum? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Yo, semua katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari katakan di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Yo, semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Siap-siap semuanya. Yo, sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah.
sebelum duduk. Tengok kanan kirinya. Sudah bersuka cita belum nih? Haleluya. Ya silakan duduk, berikan kemuliaan buat Tuhan kita ya. Yes. Kalau Bapak di dunia saja memperhatikan anak-anaknya, amin. Kita yang punya Bapak di dunia, Amin. mengasihi kita. Terlebih Bapak di surga. Sangat mengasihi saudara. Kesetiaan Tuhan terjadi sampai hari. Untuk itu tetap miliki iman kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Bapa, kau setia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tangan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, imani pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Saudara yang alami masalah hari-hari ini, ingatlah kita punya Bapa yang setia. Jiwaku dalam hadirat-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Bapa setia. Mari katakan. Kau tunjukkan kasih setia. Bisa lebih keras lagi. Oh Tuhan, inilah pengakuan anak-anak-Mu. Inilah jemaat-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan. Yang tak pernah melepaskan iman mereka. Mereka tetap percaya kepadamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Sekali lagi mari katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Mari sembah Dia. Nyatakan rasa syukur pada Tuhan. Kami bersyukur Nyatakan Tuhan. kekagumanmu akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Nyatakan Kami bangga kemurahan Tuhan. Jangan mulut ini. Kita syukur. Engkau sungguh baik. Sangat baik. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarararararmaya syara. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Berkata-katalah kepada Tuhan. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Amin, amin. Dia pula siap mendengar isi hatimu. Cintamu kepada Tuhan. Kekagumanmu akan Tuhan. Kebutuhanmu akan Tuhan. Kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu hebat atas kami. Amin. Karena dengan setia Engkau menjalani, menyatakannya bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui pergumulan kami, kebutuhan-kebutuhan kami umat-Mu. Kami menyadari di hadapan-Mu saat ini, bahwa hidup kami sebenarnya adalah semata karena anugerah-Mu. Amin. Karena kemurahan-Mu Tuhan.
Karena kasih setiamu saja kami ada sebagaimana ada. Amin. Amin. Engkau saja yang berdaulat atas kehidupan kami. Buat kami semakin mengerti Tuhan, bahwa hidup kami saat ini bukan lagi hidup oleh karena kami, tapi karena Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami. Yes. Amin. Pimpin terus kami untuk hidup dalam misimu Tuhan. Amin. Dalam rencanamu, dalam kehendakmu. Agar namamu semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Akan banyak lutut yang bertelut. Amin. Yes. Akan banyak lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Engkau saja Tuhan yang membuat hidup kami berarti Tuhan. Bukan saja kehidupan kami untuk bisa menjadi berkat dalam dunia sekarang ini. Tapi melalui kehidupan kami meneguhkan banyak orang untuk menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kau tetapkan kami menjadi saksimu Tuhan. Menjadi alatmu dan kami ketika kami menceritakan pengalaman kami bersama dengan Engkau. Kuasamu bekerja. Dalam setiap perkataan yang kami sampaikan. Tujuannya hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah ini juga bukan untuk sesuatu yang lain. Namun ibadah yang kami jalani hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab kami menyadari firman-Mu meneguhkan kami sebab segala sesuatu datang dari Dia. Oleh Dia. Kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Saatnya kami siap Tuhan, untuk Kau buka hati kami, Kau isi bencana kami, dengan pengertian-pengertian surgawi. Karena kami sekalian adalah warga kerajaan surga, yang Engkau tempatkan di tengah dunia yang gelap ini. Untuk sekalian kami mampu menceritakan, menyatakan terang dan menjadi garam di tengah dunia saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk melakukannya. Haleluya. Semua berkata amin. Dan yang sukacita boleh tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan agak terasa bahwa ibadah hari ini agak sedikit spesial. Sedikit saja dulu. Nanti akan terus meningkat semakin spesial. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebenarnya setiap hari bagi saya dan saudara adalah hari yang spesial. Terlebih untuk hari Sabat. Terlebih untuk hari di mana kita dapat beribadah. Saya kagum dengan firman Tuhan yang ditulis di dalam Yesaya 66 ayat 23. Untuk itu dari sejak saya mengenal Tuhan, ayat itu terus saya pasang dimanapun saya melayani. Sebagaimana saudara membaca di tembok di luar sana. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Ya, dan jelas dikatakan di sana luar biasa. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Siapa yang sungguh percaya, ini pasti digenapi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari-hari biasa adalah hari istimewa. Karena ketika saudara bangun pagi, saudara bisa bernafas, menggerakkan anggota tubuhmu, itu berarti istimewa buatmu. Kebaikan Tuhan sudah dinyatakan. Sehingga saudara dapat menikmati hari itu. Apakah Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya bisa beraktivitas.
Namun saya sebutkan untuk hari ibadah, itulah hari istimewa. Karena saudara bisa datang berjumpa dengan Tuhan, mempunyai kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan, melalui kehadiran saudara, melalui pujian penyembahan saudara. Dan itu firman Tuhan mengatakan pujian dan sembah saudara itu akan sampai di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum. Amin. Luar biasa. Tetapi ternyata bukan hanya sekedar mempersembahkan syukur, alami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saudara berkumpul seperti ini. Saudara sedang menyatakan kesaksian saudara bagi Tuhan untuk dunia ini. Karena sering saya sampaikan di atas mimbar, gereja itu bukanlah gedung. Gereja itu adalah berkumpulnya orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, berkumpul di satu tempat untuk menyatakan rasa syukur, memuji, menyembah, berdoa, mendengarkan firman. Sehingga saat ini saudara sedang menyatakan bahwa di Taman Prapen Indah Blok C, orang akan berkata, di situ ada gereja. Di situ ada gereja, di situ ada bait Allah. Di situ Roh Allah hadir. Di situ Tuhan hadir. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya karena ditugasi sebagai seorang gembala, jadi jangan kaget kalau tidak tutup poin sampaikan firman. Dan saya harus selalu membawa firman yang akan saya bacakan. Itu seperti yang pernah saya sampaikan, kalau tidak salah itu juga saya ulang kembali di Pastor Teaching bulan ini, hari Jumat. Bahwa kalau saudara mendengarkan, mengikuti Pastor Teaching, saudara sedang belajar untuk membaca peta yang lebih luas. Ibaratnya, contoh. Kalau saja khotbah itu akan seperti Taman Prapen itu di mana? Di sini, Taman Prapen ada gereja di sini. Taman Prapen mana? Lurah apa Prapen, kecamatan, apa yang jiwa dan terus. Ya, seputaran ini. Tapi ketika saudara mengikuti pengajaran, Taman Prapen itu ternyata di daerah sini. Ternyata di dekat Panjang Jiwa. Ternyata itu di daerah dekat Rungkut. Ternyata itu di Surabaya Timur. Ternyata itu ada di Jawa. Ternyata itu ada di Indonesia. Ini perlunya kita setiap kali membaca, kita harus masuk pada tujuan dan konteksnya. Maka saya dorong setiap saudara, jangan cukupkan ibadahmu hanya melalui khotbah hari Minggu. Tapi ikuti pengajaran-pengajaran firman. Saya tidak bermaksud bermegah. Karena saya berkata demikian karena saya mengalami sendiri. Sedikit saya saksikan lagi, saya bukan berasal dari keturunan Kristen. Saya dari seberang sana. Bahkan termasuk orang yang kalau sekarang dikenal sebagai kelompok radikal. Tapi satu saat saya terus mengejar, belajar. Saya datang juga ke daerah Sutomo, gereja Katolik. Saya hadir. Sambil saya pelajari kok beda-beda ya. Terus saya pelajari. Satu saat saya harus hadir di Mojopahit, GBT. Dan saya setiap hadir, tidak hanya hadir hari Minggunya, tetapi hadir di tengah minggu. Pas pengajaran diberikan. Saya juga menjadi murid dari Om Pong atau Om Yuwono, GPT. Saya juga satu kali datang ke GPPS. Saya datang ke GPIB. Saya hadir di Bintoro. Satu saat saya hadir di Tanjung Anom Advent. Saya catati semua perbedaan-perbedaan yang ada. Semakin luas ternyata pandangan saya tentang gereja. Wow. Saudaraku. Tapi ketika kemudian saya agak sering datang ke ke GPIB. Teman saya dari Full Gospel itu berkata begini loh, Mas. Kok saya lihat katanya teman-teman
Mas Sudi sekarang sering datang ke GBIB. Iya. Loh Mas, orang ngerti tak? Apa? Arti ini GBIB apa? Orang ngerti. Yo gereja, saya bilang gitu. Ya tahu? Kan di situ gereja Protestan Indonesia Barat. Tapi yang ingin saya saksikan bersaudara adalah membaca begitu luar. Oh ternyata begitu ya. Apa maksud Tuhan? Untuk mengizinkan itu macam-macam gereja, aliran dan seterusnya. Tapi dalam satu doktrinal yang sama. Kesemuanya sama dari semua gereja yang saya sebutkan tadi itu. Ada kesamaan yang utama adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tinggal pengajarannya kemudian ada yang menekankan tentang keselamatan. Itu mainstream. Kemudian yang kedua tentang Holy Spirit, Pentakosta, termasuk GBI. Ya. Tapi kemudian ada, saya pernah datang juga ke GCA Ambengan. Datang duduk di belakang sendirian. Waktu itu saya heran, setiap kali ibadah, habis ibadah selalu ada altar call. Karena tekanannya adalah divine healing, blessing. Itu tekanan-tekanan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya menganggap penting harus saya ceritakan ini tentang kekristenan yang ada. Supaya saudara mengerti bahwa kesemuanya beda-beda tapi sebenarnya sama. Ya. Yang penting sekarang bukan hanya perbedaan pada tujuannya. Apapun gereja yang ada, organisasi seperti apapun, tekanan doktrinalnya seperti apapun, yang penting semuanya harus siap melaksanakan amanat agung. Pergi, jadikan bangsa-bangsa muridku. Artinya sampai di pengertian ini, kekristenan bukan harus kita nikmati sendiri. Sehingga saya sering mengatakan di atas mimbar khotbah apapun juga saya selipkan dengan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Dan saya catat sebagai pesan-pesan profetik dari Tuhan Yesus sepanjang 2 tahun kemarin ini. Yang antara lain Tuhan mengatakan dengan sangat jelas. Bahwa siapapun dan apapun jabatan kita. Kita mendapatkan tugas yang sama. Apakah jemaat? Apakah hamba Tuhan? Apalagi menyandang kependetaan. Tidak boleh memikirkan sesuatu yang lain. Kecuali hanya terlibat untuk menuntaskan amanat agung. Menjadi saksi dan pemberita keselamatan. Termasuk semua jemaat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga saudaraku, saya juga memberikan pernyataan apa yang disampaikan Tuhan bahwa ibadah hari-hari ini terutama akhir zaman bukan lagi ibadah untuk dirimu sendiri. Doa-doa yang kau panjatkan bukan lagi untuk dirimu sendiri. Kehadiran tetap kita jalani, ibadah tetap kita jalani, tapi tidak hanya untuk kepentingan saya sendiri. Saya percaya kita masih punya percaya bahwa saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, pasti doa saya dijawab Tuhan. Pasti Tuhan semakin memberkati saya, itu pasti dan itu sesuatu yang benar. Tetapi saya mengatakan, ibadah saudara pagi hari ini pun punya nilai untuk kepentingan orang lain. Pertama tadi saya sebutkan di awal, menjadi saksi bagi kota Surabaya, menjadi saksi bagi dunia bahwa di sini ada kumpulan orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Untuk menjadi saksi, tetapi juga untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain. Menaikkan doa-doa syafaat karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya saudara sebagai orang percaya harus berdiri di depan Tuhan sebagai imam. Yang kalau berdiri di depan Tuhan sebagai imam, maka saudara akan membawa doa buat orang lain. Itu imam. Ini yang harus kita jalani. Yang harus kita mengerti. Maka kenapa
Seringkali kita terhambat, bisa jadi terhambatnya oleh karena tidak mengetahui. Sehingga saya mengatakan seringkali juga di mimbar, pernyataan Tuhan yang lain, kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Siapa diri kita di hadapan sesama. Kalau saya sadar, kalau saudara sadar, saya di hadapan Tuhan ternyata adalah imam, maka ketika saya berdoa bukan hanya doa untuk kepentinganku, bukan hanya doa untuk masalahku, tapi saya akan lebih banyak berdoa untuk orang lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya masuk untuk membekali mengapa kita tidak melakukan, karena biasanya kita batasi pengertian kita sesuai dengan kapasitas pikiran kita. Kita tidak menganggap sesuatu yang di luar kemampuan indera kita, itu tidak perlu. Maka saya akan sampaikan khotbah saya pada hari ini adalah alami kebaikan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mengalami sendiri, maka saudara tidak bisa cerita sama orang lain. Tidak punya spirit penginjilan. Ya, tidak punya spirit untuk menjadi saksi. Ya, maka alami kebaikan Tuhan. Sementara saya sedikit jelaskan mengapa kita perlu alami kebaikan Tuhan. Yang pertama, karena saudara dan saya sesungguhnya harus mengerti, memang untuk itulah Tuhan ada. Atau Yesus datang ke dalam dunia. Untuk itulah Allah itu ada. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Untuk menyatakan apa? Kebaikannya. Itu nanti satu penjelasan tersendiri. Tapi ini poinnya. Memang untuk itu. Jadi kalau kita tidak menikmati, apa perlunya menjadi Kristen? Apa perlunya bertuhan? Ya. Yang kedua adalah untuk mengalami sendiri kebaikan atau mengalami sendiri kuasa Tuhan itu. Sehingga saudara dalam menjalani kekristenan saudara tidak lagi penuh dengan pesan-pesan atau katanya. Atau berdasarkan bahwa Tuhan itu baik, tetapi tidak mengalami sendiri. Tapi berdasarkan pengetahuan yang saya baca begitu. Bukan karena pengetahuan, tapi saudara akan berkata kepada kanan kirimu atau kepada siapapun saudara temui, aku sendiri mengalaminya. Bahwa ternyata kuasa Tuhan itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan tetap sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga saudaraku, bahwa kita dengan mengalami kebaikan Tuhan, saudara akan punya pengharapan yang semakin teguh. Sehingga saudara tidak akan pernah menaruh pengharapan kepada yang lain, tidak akan pernah mengandalkan yang lain, kecuali hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pengharapanmu, andalanmu semakin teguh. Setahun lalu aku pernah ditolong Tuhan. Untuk masalahku hari ini, aku percaya tahun lalu dia menolong saya. Tahun ini pun Tuhan pasti menolong saya. Mengalami sendiri. Maaf. Mengalami sendiri. Sehingga membuat pengharapanmu untuk mengandalkan Tuhan itu semakin teguh. Namun pentingnya lagi adalah, ini yang penting. Bukan saja alami, oh saya sudah sakit disembuhkan, oh saya tidak dapat kerjaan dikasih kerjaan, oh saya mendapatkan bantuan untuk beasiswa saya, kuliah saya dan seterusnya. Untuk saya. Tapi yang penting mengalami kebaikan Tuhan. Saudara punya modal, saudara punya kekuatan, saudara punya alasan untuk cerita kepada orang lain. Dan itu tujuan utama Tuhan menyatakan kebaikannya untuk saya dan saudara. Berikan tepuk tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita bisa menjadi saksinya. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Menjadi saksi, nggak dibatasi untuk keselamatan untuk dirimu. Tidak dibatasi bahwa berita keselamatan itu hanya untuk Taman Prapen indah atau rumah saya di Sidoarjo indah, hanya di situ saja. Tidak. Tidak hanya keselamatan untuk Surabaya, tapi keselamatan untuk sebelahnya sampai ke ujung dunia. Tangkap ini. Untuk supaya saudara menangkap peta, membaca peta yang lebih luas. Ternyata dunia ini luas ya. Wow, luar biasa. Tapi mungkin hanya sekedar membaca pada waktu itu. Tapi saudara punya kesempatan bisa pergi ke Jepang, ke Korea, ke Siberia. Maha besar Tuhan Allah kita. Ayo yang mengerti berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi bisa cerita setelah mengalaminya sendiri. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin sharing melalui firman Tuhan, melalui Injil Yohanes. Pasal yang ke-3, ayat 6 sampai 10. Saya baca pada poinnya. Tapi saya sudah ceritakan awal tadi, kalau dengar firman itu sampai di rumah baca seluruh perikop minimal. Ya, minimal seluruh perikop. Supaya ngerti arahnya ke sana. Ya. Sekarang karena waktu tentu saya akan baca 6 sampai 10. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Saya tambahin satu ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu berkata-kata tentang, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. 12. Kamu tidak percaya pada waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang surgawi? Amin. Dari hal yang lahiriah, tangkap, kita sedang dibawa kepada hal yang rohania. Selama kita hidup dalam dunia yang lahiriah ini, Tuhan memberikan jaminan perkara-perkara rohani pun dapat kita alami. Syaratnya apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Ini dikatakan kepada seorang Nikodemus, seorang pengajar Israel, seorang pemimpin Israel yang memperhatikan pelayanan daripada Yesus. Bisa jadi kalau saya ambil saja itu di Injil Yohanes, ketika Yesus membuat mujizat di perkawinan Kana. Bisa jadi tidak lihat-lihat sendiri, tetapi dia mendengar bahwa air telah berubah jadi anggur. Dan seterusnya, tentang kesembuhan-kesembuhan yang terjadi, tentang pengusiran setan dan lain sebagainya. Dia mendengar semuanya itu. Tapi karena dia adalah pemimpin Israel, dia adalah pengajar Israel, dia bagaimana ya itu terjadi ya? Seperti yang dikatakan tadi satu ayatnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sehingga ketika malam hari dia datang kepada Yesus, bertanya untuk maksud dan tujuan itu. Aku percaya engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah. Karena tidak mungkin engkau melakukan segala sesuatu kalau Tuhan Allah tidak menyertaimu. Yesus tidak menjawab, aku kok.
baru tahu. Ya. Tapi Yesus langsung menjawab pada masalah utama dari seorang Nikodemus yang adalah pengajar, yang adalah pemimpin Israel. Langsung dia jawab selama 3 kali kalau sudah baca nanti penuh. Kamu harus dilahirkan kembali. 3 kali itu. Soal orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan mampu melihat apa yang terjadi. Melihat apa yang terjadi dalam kerajaan Allah. Terakhir dia katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab orang yang tidak lahir dari beda air dan roh, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya saya mau mengatakan kepada saudara, sekarang ini kita memang hidup dalam dunia lahiriah, hal yang fisik. Tetapi ingat, saudara bukan saja warga negara Indonesia, tapi saudara adalah warga kerajaan Allah. Saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan, oleh firman Allah bukan sesuatu tembok yang dibangun. Tetapi itu terjadi di alam roh. Sehingga ketika ada masalah goncangan dan kerusuhan, kelaparan terjadi, Tuhan berikan jaminan dalam Wahyu 12 ayat 28. Kita diberikannya kepada kita, disediakannya pada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Jadi mindset kita dirubah. Hidup kita bukan lagi diriku tapi oleh Dia. Kita juga menjadi sadar ketika kita sudah lahir baru, kita tidak lagi hidup oleh karena aku, oleh karena kekuatanku, oleh karena kemampuanku, oleh karena pengetahuanku, oleh karena kepakaranku. Aku hidup semata-mata hanya oleh anugerah. Satu anugerah datangnya hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Itu tanda, salah satu tanda orang yang lahir oleh karena roh. Tidak lagi berorientasi hidupnya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan Allah. Firman Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kamu? Sehingga Tuhan menyebutkan dalam firman-Nya itu, tidak boleh lagi kita hidup untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ini yang coba kita mau tangkap. Supaya kalau sudah kelihatan ekonomimu sedang berantakan, sekolahmu sedang ada masalah, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ya fisiknya. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah lahir baru, engkau tetap punya pengharapan dan berani berkata, dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya katakan dalam catatan saya, banyak perbuatan baik yang Tuhan kerjakan. Kita dari mendengar, kita dari melihat. Tapi tidak banyak di antara kita yang mengalami. Sehingga saudara tidak punya keberanian untuk menceritakan. Sambil contoh dalam Injil Yohanes pasal 4. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan di pinggir sumur dengan perempuan Samaria itu. Di mana pertama Yesus sudah terobos tradisi. Di mana Israel Samaria itu tidak pernah serawung, tidak pernah bergaul, tidak pernah bicara. Yesus potong, seret. Ditambah lalu berkata, hanya untuk membuka dialog. Berilah aku minum. Perempuan itu menjawab, bagaimana mungkin engkau orang Israel, aku Samaria, akan memberikan kepadamu minum. Kan tidak mungkin. Tapi tidak sampai berhenti di situ, saudaraku. Tapi ujungnya adalah ketika bercakap-cakap lalu berkata, Yesus lalu berkata, inilah sudah saatnya dan sudah tiba sekarang.
penyembah-penyembah benar. Tidak menyembah ke Yerusalem, ke arah Yerusalem, di bukit ini, di gunung ini, tidak. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Doa-doa kita pun bisa dijawab oleh Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Maka ketika kekaguman perempuan Samaria ini semakin meningkat, ya kemudian Yesus yang sudah mengetahui keberadaan hatinya, lalu dia berkata begini, perempuan, bawa kemari suamimu. Perempuan itu dengan jujur menjawab, aku belum bersuami. Oh, dalam hal ini kamu berkata benar. Bahkan laki-laki sekarang yang bersama denganmu itu bukan suamimu. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia tidak dipermalukan, tidak merasa dipermalukan, tapi heran. Loh, kok tahu ya? Tentang kehidupanku, tentang masa laluku, kok tahu ya? Maka ayat firman Tuhan dalam Yohanes 4 itu berkata, ditinggalkannya tempayannya. Lalu dia lari ke kota. Dia ceritakan di kota, hei, aku sudah ketemu Mesias. Karena dia tahu tentang apapun yang sudah aku perbuat. Mari datanglah ke sana. Itu yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara. Akhirnya berbondong-bondong itu datang dari kota ke desa, ke sumur Yakub. Dan akhirnya mereka pun percaya bahwa itu Yesus adalah Mesias. Di ujung daripada pembacaan perikop, mereka yang sudah menjadi percaya itu berkata begini, aku sekarang menjadi percaya, tapi bukan lagi karena perkataanmu. Aku sudah melihatnya sendiri. Aku sudah punya pengalaman dewek. Berikan tepuk tangan. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus, Yesus Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan kepada Nikodemus ini, yang dimana Yesus pasti tahu dia adalah seorang pakar. Dia disebut sebagai pemimpin Israel, pengajar agama. Sehingga ketika disampaikan, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu dia berani bertanya, bagaimana hal itu mungkin? Aku sudah setua ini, masakan aku harus masuk kembali ke rahim ibuku? Nun sewu bu, tak mlebu neh. Itu lahiriah, fisik yang tidak mungkin. Pasti itu batin, tapi menurut Pak Sudi, Yesus batin. Pengajar, pemimpin Israel, ternyata hovlok. Yang aku maksudkan adalah lahir dari air dan roh. Sudah dikatakan dalam pembacaan tadi, coba bacakan kembali ayat yang ke-10. Oh ini, ya saya baca dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang langsung pada ayat ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Sehingga kalau saudara mengetahui apa yang ada di dunia roh, saudara tidak akan cepat putus asa, tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Nyatanya seperti ini perusahaanku, nyatanya ekonomiku seperti ini, nyatanya istriku, suamiku seperti ini, nyatanya anakku sampai hari ini seperti ini. Tetapi aku percaya kuasa Tuhan itu tidak berubah. Salah sanggup melakukan segala perkara. Ekonomiku, pasanganku, keluargaku pasti berubah. Amin. Sehingga apa yang dilihat oleh Nikodemus membacanya dalam mata pandangan sebagai manusia. Sementara Yesus mengajarkannya dalam mata pandangan dari sisi Tuhan. Dan dia mengangkat satu pertanyaan, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nikodemus itu melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Tapi dia tidak ngerti bagaimana itu bisa terjadi. Ya, coba catatan saya berikutnya, catatan saya. Oh, saya di bawah ini. Tapi saya lebih enak komunikatif dengan kalian. Oke.
Ya ini sudah ya, kita pun bisa kagum dengan apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa, tapi hanya kagum toh. Ya, sehingga Yesus pun berkata kepada Nikodemus, jangan kamu heran. Sampai dikatakan jangan berhenti cuma heran toh, tapi maksudnya adalah alamilah sendiri. Amin. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Allah Bapa menghadapi kita pun bisa melihat, bisa mengerti, bisa mengalami dan bisa menciptakan bagi sesama kita. Karena maksud utamanya Tuhan, saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, supaya saudara punya alasan, punya keberanian, punya kekuatan untuk menciptakan kepada orang lain. Sehingga keselamatan yang kau terima tidak hanya untukmu sendiri, tetapi keselamatan yang kau terima, engkau mampu membagikannya kepada yang lain. Naik kereta api menuju Fukuoka. Saya pesan. Setelah pesan ditelepon bola-balik sama mbaknya itu. Pak, ini kan sudah di-issue. Ya issue aja mbak. Pak, kapan diambil? Gampang, pasti tak ambil. Bola-balik telepon, tiap hari telepon. Rumah kita dulu di Residen Sudirman, pojok Pacar Keling. Tiap kali telepon. Ya, tapi karena Tuhan memberikan peneguhan, berangkat. Berarti saya percaya Tuhan pasti sediakan. Ringkas, dia telepon terus, Mbak, rumah saya itu akan ke Juanda itu melewati Urip Sumoharjo. Jadi aku mesti mampir. Ojo, khawatir, saya bilang gitu. Oh iya Pak, saya ditanya sama bos katanya. Oke, ternyata hari keberangkatan saya itu hari Jumat. Sampai hari Kamis belum ada duit. Belum ada. Ya. Lalu 2 anak saya mau sekolah. Oh, waktu itu hari sebelumnya, hari Kamisnya. Mas Angga itu tanya, Bapak jadi berangkat? Oh berangkat. Sudah ada tiketnya? Sudah. Sudah diambil? Belum. Lah kenapa belum diambil? Belum ada duit. Saya diajak. Waktu itu kamar saya sudah tidak ada tempat tidur. Karena apa? Rumah saya jadi kayak padepokan, hanya karpet tok penuh. Karena apa? Furniturnya sudah saya jual, saya dul untuk makan. Saya dibawa ke dalam, Mas Pak doa aja. Yang ngajak adiknya. Mas Angga waktu doa saya kan itu, tidak doa pakai akal budi gitu. Tuhan tolong enggak. Tuhan Yesus doa gitu. Terus saya suruh jongkok. Sampai diuyek-uyek yang namanya rambut. Wow, basah roh tok. Waktu itu SD kelas piro ya? Kelas 3 ya? Pasti mau berangkat. Amin. Besok pagi hari Jumat. Hari keberangkatan saya. Dan mereka berdua tanya, mau berangkat itu. Becak sudah siap nganter. Pak jadi berangkat? Jadi. Sudah dapat tiket? Sudah. Sudah ada? Belum. Didoakan lagi pagi hari itu. Habis didoakan lagi, berangkatnya. Saya masuk kamar lagi doa. Itu jam kira-kira mau masuk 6:30 sampai menuju ke jam 7. Jam 7 lebih, waktu saya doa di kamar, saya dengar ada bel bunyi. Ting tong. Terus kemudian pembantu keluar, duduk saya, Pak anten tamu, siapa? Ibu-ibu. Ya sudah, waktu itu kan tidak ada tempat sudah, jadi ada hanya kayak kursi kecil untuk rias. Oh tante, ada apa? Saya tahu beliau adalah orang satu gereja. Dan kemudian datang, Pak Sudi maaf, saya sebenarnya 1 minggu yang lalu sudah disuruh Tuhan untuk nganterkan ini loh. Dan buka tasnya itu, amplop coklat ditaruh di meja di depan meja kecil, blek gitu. Aku langsung mikir, gue berkat buat saya. Maaf Pak Sudi, baru sekarang. Itu pun saya tidak bisa lama-lama. Karena sebentar saya harus rapat di kantor. Ya tante. Doakan. Terima kasih Tuhan telah pakai hambamu. Amin. Berangkat.
Tantenya itu belum selesai nyetar mobil. Amplopnya sudah suwek. Wih, wah, puji Tuhan. Langsung telepon. Berapa itu ya tiket yang mesti sebut? Sekian, dia nyebut angka itu. Nominal yang saya terima ini ada kelebihannya Rp7.000. Berangkat. Zaman itu saya mesti bayar fiskal. Ya. Zaman itu saya juga harus bayar kereta api. Ya. Shinkansen itu. Tapi tidak punya duit. Lalu saya ingat, tapi kemudian doanya saya rubah. Saya tidak tanya Tuhan, kenapa bagaimana untuk pajak, bagaimana untuk fiskal, bagaimana untuk kereta. Nah, Tuhan, aku bersyukur. Aku percaya untuk kebutuhan yang lain pasti Engkau sediakan. Amin. Berangkat saya. Masuk, saya telepon sama ibu mertua, dikirim mobil Pak Samsuri nyepir, dimasukkan tas. Tapi dia tarik ini, terus iki piye ya, sing fiskal karo untuk naik kereta. Ya, ternyata begitu saya duduk begini, kan pojokannya, residensi pojok Pak Ceklan. Di sana itu ada Kristus Raja, ada Ambengan dari kiri, ada Putran. Saya lihat ada mobil Zebra, Daihatsu Zebra. Dari jauh tuh, plap, 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 lampunya dinyalain gitu. Pasang, mandek kosek. Kayak saja RP yang ngakui, saja yang ngakui. GR sudah gue. Tapi saja ini tenan, ternyata tenan. Mandek kosek, mandek. Wah, betul. Sit, buka kaca ini. Om, mau nyusul tante ya? Iya. Aduh Om, untung gak telat Om. Saya lihat Om sudah siap berangkat. Om, tolong jangan diceritakan sama Papi ya. Nanti aku dimarahi. Loh kenapa? Soalnya tuh Om, ini titipannya Papi ini sudah seminggu lalu. Tapi saya gak kober. Makanya tak dititip itu. Ojo ditunda-tunda. Diserahkan, dia gak pakai turun. Saya deketin dia. Om, langsung udah berangkat. Saya telat ke kantor. Katanya. Wah. Kantornya dia di Perak. Suwek di mobil. Sret. Tuhan lu kok ero ya. Berapa kebutuhan saya untuk fiskal. Berapa kebutuhan yen untuk beli tiket. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan peristiwa seperti itu tidak satu kali. Ada beberapa kali saya nyusul ibu ke Jepang dan tidak punya W. Saya berani sekarang bersaksi. Ya, salah satu saksinya yang menjadi dipakai Tuhan, Ibu Tuti. Saya sudah berangkat ke Juanda. Saya belum punya uang untuk terbangan lanjutan. Untuk naik kereta api Shinkansen. Saya sudah masuk di dalam. Di announce. Penumpang nama ini segera keluar. Dicari orang. Di luar. Keluar lagi sopo naik gitu. Ternyata ono wong lemu. Pak, saya tadi sowan di rumah, Pak. Bapak kok sudah berangkat. Pak, ini Pak titipan dari Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Saksinya masih hidup loh. Dan banyak kali mengalami seperti itu. Inilah ujung daripada apa yang saya sampaikan. Perkara-perkara rohani akan dinyatakan juga bagi saudara yang percaya. Maka saya ingin katakan, perkayalah hari-hari waktu-waktu saudara untuk mencari, memikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian saudaraku saya akan tutup firman Tuhan melalui 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Langsung saja ditayangkan 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya saudara semua percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya sekarang bertanya yang kedua, adakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan alami segala sesuatu yang tidak engkau lihat dengan mata, apa yang tidak kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan Allah menyediakan bagimu. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amin. Ini yang akan Tuhan nyatakan. Sehingga membuat pengharapan kita tidak akan pernah sirna. Untuk mengandalkan Tuhan tidak akan pernah. Firman Tuhan berikan jaminan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena apa? Diperkuat dengan pengalaman-pengalaman rohani. Pengalaman-pengalaman kuasa Tuhan dinyatakan. Menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Itu pesan Tuhan yang harus saya sampaikan buat saudara. Jadi alami dan ceritakan kepada yang lain. Maka itu cara yang Tuhan kehendaki untuk kita menjadi saksi dan alat Tuhan. Supaya dengan demikian banyak orang yang lututnya akan bertelut, lidahnya akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Soli Deo Gloria. Siapa yang sungguh percaya tentang janji Tuhan? Siapa yang sungguh percaya tentang kasih setia Tuhan? Tuhan yang kita puji, kita sembah adalah yang Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin mengajak untuk hari-hari di mana kita akan segera menyelesaikan tahun ini. Untuk memenuhi hati kita. Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kita bisa menceritakan kepada yang lain. Bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Jemaat naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Abaikan-Mu
yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Dengan apakah? Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang Kau beritakan bagi kami saat ini. Memang Engkau datang untuk berbuat baik bagi kami, untuk menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi, untuk kesembuhan sakit penyakit kami, untuk pemulihan kami. Namun ternyata itu bukan akhir dari rencana dan kehendak-Mu melakukan perbuatan baik. Namun kami mengerti bahwa Engkau memenuhi bencana kami. Kami sendiri mengalami pengalaman pribadi agar kami mampu menceritakan itu kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan saatnya kami mau naikkan doa-doa syafaat kami. Dan kami mau sehati, sepakat, berdiri di hadapan-Mu sebagai imam, yang imamat yang rajani. Untuk kami berdoa bagi sesama, bagi kota, bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, Kau luar biasa Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Urabasangkata hari ini Tuhan, mengisi hati kami Tuhan. Urabasandarana, dan biarlah Bapa setiap firman yang disampaikan Tuhan. Urabasakan, Kau tuliskan, Kau ukirkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Urabashandarabashandalabashan. Urabasakaramashana, Roh Kudus mengalir. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan, kami memberkati Tuhan, Bapak Sudi Dharma sebagai gembala sidang Tuhan, juga Ibu Mika Tuhan, juga anak-anak, mantu-mantu dan semua cucu-cucunya Tuhan, Kau berkati luar biasa Tuhan, untuk terus Bapak memimpin diaspora sejahtera luar biasa Tuhan, dimanapun Tuhan, cabang-cabang semuanya Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat Tuhan, Engkau tambah-tambahkan knowledge yang daripada-Mu Tuhan, sehingga blueprint-Mu Tuhan dapat Engkau nyatakan dalam diri Bapak Gembala Sidang kami dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk tim daripada Diaspora Sejahtera Tuhan, dari Bapak Gembala sampai ke diaken, sampai ke pejabat-pejabat, full timer, guru-guru semua, dan juga jemaat Diaspora Sejahtera ini Tuhan, DSCM. Kami meminta Tuhan stamina selalu jasmani dan rohani yang kuat Tuhan, yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Bapa
Tidak ada lagi Tuhan apapun yang dapat membuat kami kering dan loyo Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kami berdoa Tuhan untuk kesatuan hati yang daripadamu Tuhan. Atas gerejamu terkasih ini Tuhan. Kesatuan hati. Satu pikiran, satu tubuh Kristus, satu keselamatan, satu agenda yang dapat dari Roh Kudus yang memimpin kami semua Tuhan. Dan biarlah gerejamu ini bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau berkenan Tuhan, berkenan atas gerejamu DSCM, Diaspora Sejahtera ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa setiap program-program, ibadah-ibadah Tuhan, fellowship Engkau berkati. Dan semuanya mutlak dipimpin oleh Roh Kudus yang mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu yang mengalir, mengurapi kami semua Tuhan. Dengan minyak-Mu yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap Bapa, gerakan-gerakan yang ada Bapa, Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ora basyanda lama kaya rabase. Juga berkati Tuhan semuanya supaya dapat synchronize Tuhan. Ora basangkara makaya rabakara basakata karabasakara. Engkau yang membuatnya semuanya tertib. Engkau yang semuanya membuatnya lancar. Dan Engkau semuanya membuatnya Tuhan satu hati berderap Tuhan. Berderap bersama-sama Bapa. Dengan detak jantungmu Tuhan atas jiwa-jiwa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Biarlah Bapa, ora masana barabasang, pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan. Antar suami istri, orang tua dan anak, antara siblings Tuhan, saudara, dengan relatif keluarga besar. Gerejamu Tuhan, jemaatmu di Diaspora Sejahtera, DSCM ini terus menjadi terang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang menjadi batu sandungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Bapa, kami juga menjadi berkat bagi lingkungan kami. Dimanapun Kau taruh kami berada Tuhan. Di pekerjaan kami. Di rumah kompleks kami masing-masing Tuhan. Juga bagi kota kami tercinta Surabaya. Bagi bangsa kami Indonesia. Menjadi berkat terus Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat. Supaya Bapa terus Tuhan kasih Kristus-Mu memancar selalu melalui kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati pendidikan demi pendidikan daripada anak-anak-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Oh, dari yang paling kecil sampai yang kuliah, bahkan sampai yang sekolah lanjutan pun Tuhan. Engkau berkati, Engkau buat sukses Tuhan. Engkau roh hikmat-Mu, kepintaran-Mu Tuhan. Roh excellent yang seperti Daniel Tuhan. Ada di dalam anak-anak-Mu di gereja Diaspora Sejahtera ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau jadikan mereka generasi-generasi perkasa. Generasi yang kudus. Yang takut akan Tuhan. Yang dibedakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pelepasan jubah Tuhan. Oh rabasangkara basakara basyakara di setiap keluarga-keluarga dan ke gereja-Mu ini Tuhan. Dari setiap posisi-posisi Tuhan, kedudukan Engkau buat semuanya lancar dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau berperkara, kami mengundang Engkau berperkara. Dan Engkau Tuhan menyatakan Tuhan perkenanan-Mu Tuhan atas keluarga besar Diaspora Sejahtera DSCM ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati kota kami tercinta Surabaya dan di Indonesia ini Tuhan. Kami deklarasikan
Bapa, setiap peraturan-peraturan, undang-undang, hukum di Indonesia, semua keputusan yang dibuat oleh WHO dan bahkan lembaga-lembaga dunia yang terkait dengan bangsa kami melalui semua lembaga yang ada yang tidak sejalan dengan visi misi Tuhan atas bangsa kami, bangsa dan bangsa-bangsa, semuanya dihapuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami tercinta Surabaya, bangsa kami Indonesia, Tuhan terlindung semuanya. Ora basakata dalam nama Tuhan Yesus. Ora tangan-Mu yang perkasa yang melindungi bangsa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, Kora basangkara masandana, pemerintahan di bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan takut dan gentar akan Engkau. Ora basang, Kau berikan ketertiban, kejujuran, kerendahan hati, integritas yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Iman Bapa, persiapan untuk pemilihan presiden tahun depan Tuhan. Persiapkan rakyat Indonesia ini Tuhan. Persiapkan kami Tuhan. Biarlah Bapa, presiden yang Engkau pilih itu ya Bapa, yang dipilih oleh bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada Bapa oknum-oknum yang mau mengacaukan, yang mau menghasut, yang tidak jujur, yang nakal, yang jahat, kami katakan hancurkan, tolak keluar dari bangsa Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Ora basana, kami tahu Tuhan gereja-gereja-Mu sudah Bapa, ora basana serentak berdoa keliling bergantian Tuhan di seluruh Nusantara ini, semuanya tidak akan sia-sia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap doa-doa yang dipanjatkan, ora mas, semuanya Bapa dijawab dan digenapi oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang memenuhi bangsa Indonesia Bapa. Ora basakara mas, tidak ada satupun ya Bapa yang mengalami kematian. Oh tubuh, jiwa dan roh Tuhan di gereja-gereja pada khususnya Bapa. Ora basa, biarlah gereja-gereja-Mu terus bangkit. Menyala-nyala rohnya melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Juga pembangunan gereja Tuhan, NICC Tuhan, kalau Engkau memulainya Tuhan, Engkau Alfa dan Omega, Engkau juga yang mengakhirinya. Terima kasih Tuhan, NICC terjadi, bangun, selesai dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang belum selesai Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, Kau buat selesai dalam nama. Program-program yang belum digenapi selesai, Engkau buat selesai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan berdoa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Open Recruitment Batch 3 untuk usia 13 tahun ke atas telah dibuka. Membuka kesempatan bersama melayani di bidang praise and worship, pendoa, barista, guru sekolah minggu, multimedia yang di dalamnya meliputi sosial media team, ceremony note writer atau copywriter, kameramen, dan operator. Juga di bidang service yang di dalamnya meliputi usher, service organizer team, dan traffic management. Pendaftaran dapat diakses melalui scan QR Code dan dapat melalui Gembala MK atau unity masing-masing. Mari melayani dan bergabung bersama keluarga DSCM. Tuhan Yesus memberkati. Bambang Surabaya dan Sejahtera Kota Sejahtera Kita mengadakan acara Reconnect Pastors and Leaders Meeting
bersama Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapore selama 2 hari. Selasa 28 November acara dimulai pukul 18.30 sampai selesai. Rabu 29 November dimulai pukul 9 sampai selesai. Tempat di GKPB MDC Graha Pemulihan Jalan Putat Gede Selatan nomor 2 Surabaya. Tempat terbatas, segera daftarkan diri dengan scan QR Code. Kontak person, Bapak Yosef Ferlianto dari Sejahtera Kota, Bapak Sinwo Susanto dari Bamak Surabaya, dan Ibu Ari Kuswandari dari Bamak Surabaya. Hai, halo, selamat malam. Malam, Pastor. Kalau boleh tahu kira-kira tadi siang makan apa nih? Tadi siang saya makan, wah kok udah lupa. Tadi siang nasi sop. Kita makan sayur bening. Sehat banget. Sehat. Saya puasa aja. Saya kebetulan tadi siang nggak makan. Beneran, karena makannya terlambat. Kalau saya soto ayam, masakan istri. Yes. Apakah Pastor excited untuk acara Reconnect 2 minggu lagi? Pastilah saya sangat bergairah ya, sangat excited dengan Reconnect. Oh semangat sekali, nanti bisa menjadi pengalaman bagi kita semua ya. Kita akan sangat antusias sekali ya, karena kita rindu melihat ada satu kebangkitan. Iya, ini jadi sebuah momentum bagaimana gereja bisa kembali reconnect terutama untuk generasi mudanya. Itu sesuatu yang kita nantikan. Dari apa yang akan dihadapi oleh bangsa ini, kita harus merespon dengan tepat, yaitu meningkatkan kualitas hubungan. Saya percaya Pastor Kong Hee Tuhan pakai membangkitkan jemaat kembali untuk reconnect dengan Tuhan. Yang kedua, dengan sesama orang percaya. Saya mengajak untuk setiap saudara kita berjumpa di acara daripada Reconnect 28 sore dan 28 pagi ya. Di Putat di Gereja Masa Depan Cerah. Kesempatan ini sebagai kesempatan yang langka untuk kita bisa hadir. Jangan lupa scan QR Code-nya dan daftarkan diri Anda segera. Yes. Mantap. Thank you. Bye. Bapak Ibu yang selama ini mengalami kesulitan untuk datang ke tempat ibadah di Gerasa Angkatan Laut karena tangganya terlalu tinggi, tidak ramah disabilitas dan lain sebagainya, sekarang tidak lagi. Puji Tuhan atas inisiasi dan kerjasama dari Diakon Diakones jam 8 pagi dan jam 5 sore, di Gerasa telah terpasang lift bermuatan 1 orang. Terima kasih Bapak Ibu Diakon Diakones semakin memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bertumbuh bersama di dalam MK. Untuk jemaat DSCM Surabaya, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam MK yang ada, seperti MK Dewasa Muda di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya, MK Pak Adolf di Jalan Simorejo 8 nomor 2 Surabaya, atau MK Waru di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 50 Surabaya. Ayo ber-MK, karena MK adalah pengembalaan yang sesungguhnya. Halo para wanita, WBI M3 di bulan Desember ngobrol santai bersama Bapak dan Ibu Gembala Senior, Bapak dan Ibu Sudi Dharma di hari Jumat 1 Desember 2023 jam 5 sore di Gedung NICC Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Acara semakin seru karena ada perjamuan kasih, tukar kado seharga Rp20.000 dan lomba membuat hiasan atau ornamen Natal yang sudah dibuat di rumah. Acara ini juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 896-7661-1379, passcode WBI DSCM. Sampai jumpa. Maria Marta Ministry tetap cantik dan menarik di usianya. Tuhan berkenan berkati keluargaku. Tuhan berkati diberkatilah ku selamanya.
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bapak Gembala. Tuhan Yesus berkati. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung. Dari awal sampai pada akhirnya, Engkau Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hadirat-Mu, bahkan memandang muka-Mu di tempat ini, menerima pesan-pesan ilahi-Mu. Kami percaya Engkau sedang membentuk, mengubah kehidupan kami untuk menjadi sempurna, sebagaimana Engkau yang sempurna menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa dalam Yesus Kristus Tuhan, pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Nikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Alami sendiri apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, bahkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita alami. Agar supaya saudara punya bekal, punya keberanian untuk bersaksi kepada yang lain. Tuhan akan terus menyertaimu. Tuhan juga akan terus memberkatimu. Tuhan jugalah yang akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang akan setia menyertaimu mulai siang hari ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan pasti berkata, amin.